Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyahadah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 66 Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Ini adalah video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, mohon mimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Hari ini siapa temanmu yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Hazik, Yuria, dan Muji. Nah, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita. Dari Sabang sampai Merauke berdaya pulau-pulau. Baiklah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke pelajaran. Ada yang masih ingat anggota ASEAN ada berapa? Kalau yang ada yang ingat boleh angkat tangannya. Ya, Kaisan 10. Ada 10. Betul 10? Bagus. Coba kalau ada 10 bisa kamu tuliskan di depan, Kaisan. Nah, coba sekarang Kaisan sebutkan. Yang pertama ada apa? Indonesia, Terus? Vietnam, Filipina, Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Myanmar, Thailand, Singapura. Gimana yang lain betul? Ya, tepuk tangan buat Kaisan. Ibu kasih bintang buat Kaisan. Pegang dulu bintangnya ya. Nah, jadi hari ini kita nanti akan membahas kerjasama ASEAN, negara ASEAN di bidang ekonomi. Khususnya kita akan belajar tentang komoditas, ekspor dan impor. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan menyimak nanti tayangan video tentang kegiatan ekspor dan impor sehingga kalian nanti bisa menganalisis komoditas ekspor dan impor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan agar kalian bisa menganalisis benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, jadi manfaat kalian belajar komoditas ekspor dan impor supaya kalian tahu apa sih komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN, sehingga nanti kamu tahu barang-barangnya apa saja sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kalian terhadap produk Indonesia. Nah, supaya semangat belajarnya, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Baik, coba perhatikan semuanya di depan. Di sini ada 3 gambar nih. Nah, pertanyaan ketiga, apakah semua peralatan yang digunakan itu berasal dari dalam negeri kita? Coba jelaskan. Kira-kira ada yang mau jelaskan? Ya, gimana Muri? Tidak ya. Kenapa Muri? Tidak, semua peralatan yang digunakan itu berasal dari dalam negeri.
Karena mesin jahit dan mesin fotokopi diproduksi oleh luar negeri. Di mana yang lain setuju? Setuju. Tangan buat Dori. Kita kasih bintang. Oke. Nah, tadi Ibu sudah mengajukan kalian 3 pertanyaan nih dari ketiga gambar ini. Sekarang Ibu mau memberikan kesempatan siapa yang ingin bertanya lagi mengenai gambar ini. Nah, baik Nadia, apa pertanyaan Nadia? Mengapa negara kita harus membeli barang-barang dari luar negeri? Nah, pertanyaan bagus, pertama dulu Nadia. Ibu kasih bintang dari yang bisa memberikan pertanyaan. Jadi untuk kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri itu nama kegiatannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya betul, namanya ekspor. Kemudian untuk kegiatan mendatangkan atau masukkan barang dagangan dari luar negeri itu namanya impor. Sedangkan untuk barang-barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor dan impor itu disebut komoditas. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi nih. Sebelum berdiskusi kan Ibu mau bagi kelompok dulu. Nah, karena kelompok kamu nih kemarin sudah kita tentukan kan dengan kelompok yang baru ya dari Rolling kan. Nah, karena sekarang sudah dengan kelompok yang baru, duduknya juga sudah sesuai dengan kelompok, Ibu akan beri nama kelompoknya. Ibu kasih nama sesuai dengan negara ASEAN. Kelompok 1 nama kelompoknya Indonesia. Kedua kita kasih nama kelompok Singapura. Ketiga kita kasih kelompok Thailand. Keempat ini kelompok Malaysia. Dan terakhir Kamboja. Sekarang kita baca dulu alfabetnya. Ini berikan alfabetnya. Pegang dulu. Pegang. Baiklah, jadi nanti di lembar kerjaan itu ada 2 kegiatan. Sekarang kita kerjakan dulu kegiatan pertama. Ya, dilihat semuanya. Itu kan petunjuk kerjanya. Yang pertama, simaklah video tentang kegiatan ekspor dan impor. Nah, supaya bisa mengisi tabel ini, kita nonton video ini dulu. Yuk, lihat semuanya ke depan. Ayo kenali komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama, hasil tambang ada minyak bumi, gas alam, besi, baja, emas, aluminium, tembaga, dan perak. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak, boleh langsung mengerjakan sambil kamu diskusi sambil itu melakukan itu ya penilaian tangannya, diskusinya juga. Nah, kamu bisa mencari jawabannya ini di sumber buku kamu, di buku paket, bisa dikasih edukasi, bisa dikumpulkan juga.
10 menit ini gimana, semuanya ada selesai? Ya. Nanti kita presentasikannya di akhir ya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas komoditas ekspor dan impor nih. Tugas tadi juga termasuk tuh alat atau barang yang diimpor oleh Indonesia. Tadi kan kamu sudah menyebutkan di pintunya ada apa, di pintu kulkas tadi? Ada keadaan magnet ya. Nah, jadi coba kamu perhatikan nih. Apa yang terjadi jika kedua benda tersebut didekatkan dengan magnet? Ayo kita peragakan sekarang. Ya, Ibu peragakan nih. Kancing sama ini Ibu coba dekatkan ya. Pertama kancing dulu. Ketika Ibu melekatkan kancing ini tidak terjadi apa-apa ya, kan? Apa Ibu ini dekatkan sini. Apa perbedaan ketika magnetnya dilekatkan ke penjepit kertas dan ke kancing? Siapa yang bisa jelaskan? Ya, Nadia dari peragaan Ibu. Kalau di penjepit kertas yang terjadi apa nih? Menempel. Kalau pada kancing? Tidak menempel. Nah, kenapa seperti itu? Yuk kita lihat lagi penjelasannya. Nah, yang menempel tadi adalah benda yang mudah ditarik oleh magnet. Jadi benda yang mudah ditarik oleh magnet ini namanya benda magnetis. Benda magnetis ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada ferromagnetik, artinya jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Ini seperti ini tadi, ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, kobalt, dan nikel. Jadi tidak semua jenis logam itu dapat ditarik oleh magnet. Contohnya nih, Ibu ada bawa koin juga. Nggak asing lagi kan dengan koin-koin ini? Ini uang 500, ini uang 200, ini yang uang 1000. Nah, walaupun dia sama-sama terbuat dari logam, mereka tergolong benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Coba kita lihat tes ya. Yang pertama, uang logam 1000 ini melekat. Nah, uang logam ini bahannya ini terbuat dari nikel. Memang pada umumnya barang-barang di sekitar kalian itu terbuat dari besi, tapi salah satu yang tidak terbuat dari besi itu yang bisa ditarik juga oleh magnet itu salah satunya nih nikel, uang logam ini. Coba ya kamu pegang. Kira-kira ada enggak tarikannya walaupun sedikit? Coba kamu coba. Ada enggak rasa tarikan sedikit? Ada ya? Yang ini? Ada atau enggak ada sama sekali? Enggak ada sama sekali ya. Ini yang namanya yang ditarik lemah nih. Logam ini terbuat dari bahan aluminium. Ini jenis benda-benda magnetis. Ada yang ditarik kuat, ada yang ditarik lemah, ada yang ditolak sama magnet. Nah, sedangkan benda yang tidak bisa sama sekali ditarik oleh magnet, tadi itu kancing tadi, ini sama sekali tidak bisa nih. Namanya adalah benda non magnetis. Apa saja sih benda-benda non magnetis itu? Bahannya dari apa saja? Ini ada dari kayu, plastik. Jadi kancing ini dari bahan apa nih kira-kira? Plastik. Ya, plastik. Sekarang kita diskusi kembali. Nah, masih di lembar LKPD yang sama, kamu buka lembar berikutnya tadi, kegiatan kedua. Tunjuk kerja. Yang lain perhatikan dan dengarkan. Bacalah langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Nah, ini ada alat dan bahan. Kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian kan membawa alat dan bahannya kan? Sudah kan? Nah, sekarang coba keluarkan alat dan bahannya. Yo, yang sudah disiapkan. Boleh dikeluarkan. Nah, sekarang Ibu cek dulu. Pertama magnet. Nah, magnet kan Ibu bilang Ibu saja kan yang menyediakan
jawabannya yang pertama, ambil magnet, kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi, catat hasil pengamatan pada tabel dan tuliskan laporan percobaan pada tabel berikut. Yuk, buka lembar berikutnya. Jadi bendanya tulis ya. Pensil, contoh pensil. Pensil itu terbuat dari bahan apa? Kamu tulis kan tadi bahan-bahan magnetik dan non-magnetik dijelaskan kan bahannya apa saja. Kemudian kamu coba tuh dekatkan magnet ke benda itu. Kira-kira ditarik magnet atau enggak? Kalau ditarik berarti kamu centang kolom magnetis. Kalau misalkannya tidak ditarik berarti kamu centang untuk di kolom non magnetis. Ya, jadi setelah kamu melakukan percobaan selesai mengisi tabel, kamu tulis kesimpulannya. Jadi nanti dari hasil kesimpulan itu kira-kira mana benda yang dapat ditarik, mana benda yang tidak dapat ditarik. Pas dari kelas boleh langsung kamu praktek ya. Sambil ibu melakukan penilaian ya. Kerjasamanya dinilai nanti. Ini sudah selesai semuanya? Kalau sudah boleh dirapikan dulu barang-barangnya tadi, dirapikan. Kita akan lanjut dengan presentasi. Sekarang ibu minta perwakilan dari Indonesia dulu untuk membacakan hasil analisis komoditas ekspor dan impornya. Kami dari kelompok Indonesia akan membacakan hasil kami. Nomor 1, Komunitas Ekspor Indonesia. Yang lain dengarkan. Tekstil dan muatan tekstil. Negara tujuan Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei dan Vietnam. Nomor 2, batubara. Negara tujuan Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Nomor 4, Komunitas Ekspor Indonesia. Impor Indonesia. Produk kimia, perangkat optik, kapal laut dan bangunan terbang, kendaraan dan bagiannya. Negara asal Malaysia. Nomor 5, biji gandum dan meselin bawang putih, garam dan BBM. Negara asal Singapura. Nah, gimana tanggapan dari Singapura hasil dari diskusi kelompok Indonesia? Kira-kira sudah benar jawabannya? Sudah benar. Apakah jawaban kamu sama atau agak ada yang berbeda untuk komoditasnya? Ada. Nah, coba kelompok kamu apa komoditas ekspornya? Pertama, karet, udang, kopi, hasil ikan tekstil, batubara, kopra, dan palm oil serta turunannya. Negara tujuan Malaysia. Ya benar. Gimana yang lain? Setuju tak? Setuju. Yang lainnya sama? Sama. Baik. Lanjut lagi. Nah, untuk yang di gambarnya nih, yang lain dia juga dengarkan betul nggak jawaban dari kelompok Indonesia. Yang pertama gambar apa itu? Gambar daging. Itu termasuk ekspor atau impor? Impor. Termasuk bidang peternakan. Gimana kelompok Singapura setuju? Setuju. Baik, betul. Lanjut yang kedua gambar apa? Keju termasuk peternakan. Impor atau ekspor? Impor dan bidangnya peternakan. Gimana kelompok Singapura betul? Yang kedua itu keju itu termasuk impor? Betul. Dan termasuk juga di bidang peternakan. Baik, lanjut. Dijawab pertanyaannya, lanjut. 3, ekspor bidang perikanan. 4, ekspor bidang kehutanan. Nomor 5, impor di bidang industri. Gimana kelompok Singapura setuju jawabannya? Setuju. Kelompok lain kira-kira ada yang
dari 5 gambar nih ada yang berbeda? Sama ya? Ya sama semua. Berarti sudah bagus jawaban dari kelompok Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Nah selanjutnya kita diskusikan ke lembar kegiatan kedua ya. Yang hasil percobaan tadi ya bukan? Nah yang maju kelompok Singapura. Yo maju kelompok Singapura, bacakan. Perkenalkan, saya dari kelompok Singapura. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang benda nomor 1 pensil terbuat dari bahan kayu. Hasil percobaan non magnetis, tidak ditarik magnet. Benda 2 peniti terbuat dari bahan besi. Hasil percobaan ditarik magnet, benda magnetis. Benda 3 penghapus karet terbuat dari bahan karet. Hasil percobaan tidak ditarik magnet atau benda non magnetis. Benda 4 paku terbuat dari bahan besi. Hasil percobaan ditarik magnet atau benda magnetis. 10 jarum pentul terbuat dari bahan besi, dapat ditarik magnet atau benda magnetis. Benda 11 karet gelang terbuat dari karet, tidak dapat ditarik magnet atau benda magnetis. Benda 12 buang logam terbuat dari bahan besi, dapat ditarik magnet atau benda magnetis. Kesimpulannya boleh langsung bacakan. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah peniti, paku, penjepit kertas, gunting, jarum pentul, dan buang logam, karena termasuk golongan benda magnetis. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah pensil, penghapus, karet, sisir, gelas, penggaris, dan karet gelang, karena termasuk golongan benda dan magnetis. Yang mau mulai menanggapi? Salah satu. Tadi yang salah. Yang penjelasan berarti coba boleh Indonesia menanggapi. Yang agak berbeda yang mana tadi bahannya? Logam. Uang logam tadi kelompok Singapura jawabnya dari bahan apa? Besi. Seharusnya dari bahan apa? Nikel. Gimana yang lain setuju besi atau nikel? Nikel. Ya dapat, cuma salah sedikit. Tapi jawaban secara keseluruhan sudah benar ya. Tepuk tangan buat kelompok Singapura. Nah, baiklah. Jadi dari hasil kegiatan diskusi kami yang pertama tadi ada komoditas ekspor dan impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Tadi ada hasil pertambangan, peternakan, perikanan, perkebunan, ada perindustrian, ada juga hasil hutannya juga kan. Nah untuk ini hasil percobaan kalian tadi benda magnetis dan non magnetis sudah benar semua. Cuma tadi ada yang keliru tadi itu kan antara uang logamnya tadi ya. Jadi diluruskan. Jadi tadi logamnya itu terbuat dari bahan nikel dan juga dari gunting. Nah gunting ini bahannya itu ada 2, ada bahan besi tadi betul tuh disebutkan kelompok kaitan, jadi dia menyebutkannya lengkap tuh besi sama plastik katanya yang betul, tapi tidak apa betul juga dia menggolongkannya ke benda magnetis. Jadi maksudnya yang benda magnetis itu benda besi tadi kan, bahan besi tadi yang bisa melekat pada magnet sehingga dia nyebutnya termasuk bahan magnetis. Nah juga bisa disebut benda non magnetis karena tadi nih megangnya kan terbuat dari bahan apa? Plastik. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau gampang semua nih? Gampang semua. Apa yang mau berikan kesimpulan? Boleh angkat tangan? Ayo, siapa menunjukkan? Ya, Satria. Apa saja komoditas ekspor dan impor Indonesia ke negara ASEAN? Minyak bumi, batu bara, karet, kopi, coklat, minyak kelapa sawit, tekstil, dan hasil hutan. Nah, kalau untuk yang impornya? Importnya gandum, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan mesin industri. Ya, betul. Selain itu juga tadi itu kita ada bahasnya di gambar tuh. Yang nomor 2 gambar apa tadi tuh? Nomor 2 tadi gambar keju. Nah keju itu termasuk
Hasil ekspor atau impor tadi? Baiklah, karena kalian sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nih. Yang sudah dapat boleh tulis nama, langsung kerjakan. Sudah semuanya? Ya, anak-anak, tadi kan itu sampai koreksi dari ini hasil diskusi kelompok kalian. Kalian dari ini evaluasi. Jadi untuk yang kelompok terbaik, yang menuliskan hasil diskusinya dengan baik, tulisannya rapi, itu jatuh kepada kelompok Indonesia. Ya, teman-teman. Yang punya bintang tadi siap-siap juga tulis namanya di bintangnya tadi. Nanti yang dapat bintang tadi dapat poin nilai tambahan atau dapat hadiah juga. Tangan buat kelompok Indonesia. Tadi yang dapat bintang juga berapa dia dapat bintang tadi? Yang mana? Dua ya. Mana bintangnya dia? Tepuk tangan yang dapatkan bintang hari ini. Baik, tadi sudah sambil juga Ibu lihat ya hasil evaluasi. Alhamdulillah rata-rata sudah mencapai KKM. Jadi nanti kita akan melakukan pengayaan bagi yang sudah tuntas. Ya nanti kalau nanti ada yang di bawah KKM akan melakukan repetia nanti kasih soal latihan lagi yang dikerjakan. Nah baiklah, untuk pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan? Coba siapa yang mau memberikan tanggapannya? Ayah Nadia. Gimana Nadia? Ayah Nadia. Selain tadi apa lagi tadi kegiatan kita tuh tadi? Ada percobaan ya, lomba percobaan ya, senang semuanya tadi ya percobaan kan? Ya, bisa membedakan mana itu dan mana itu. Kaisan, kalau Kaisan gimana pembelajaran ini? Bisa menonton video ya, senang ya. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya besok itu hari Senin nanti kita akan membahas tentang keberagaman wirausaha sama membuat poster. Jadi jangan lupa kamu pelajari untuk pembelajaran keduanya ya di rumah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kelasnya, saya Bu Anwar boleh memimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.